Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan 5 perangkat jaringan, yaitu diantaranya ada router, ada switch, modem, LAN card, sama hub. Ini saya akan menjelaskan dengan gambar ya teman-teman. Langsung saja kita buka yang pertama, yaitu router. Dan di sini saya akan menjelaskan fungsi utama router ya teman-teman, yaitu router berfungsi untuk menghubungkan dua jaringan atau lebih sehingga data dapat dikirim dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Di sini router memiliki tipe dan jenis, yaitu tipe router yaitu tipe hardware, merupakan sebuah sistem perangkat yang dapat digunakan seperti halnya menggunakan router asli ya teman-teman, dimana hardware atau perangkat keras ini dapat melakukan hal yang sama seperti router, diantaranya membagi, memancarkan, dan men-sharing IP address dari router ya teman-teman. Untuk jenis router ini memiliki router statik yaitu merupakan sebuah router yang memiliki tabel routing dengan kondisi sistem dengan pengaturan atau manual pada pihak administrator jaringan. Jadi dari sini untuk router sendiri kita sebagai admin yang mengelola, dan nanti kita bisa men-setting untuk pengaturannya sendiri. Dan untuk bagian-bagian router di sini yang pertama yang teman-teman lihat pada yang port yang ini ada 5 port dan 1 port yang beda warnanya yang abu-abu ini teman-teman. Itu namanya port serial ya tentunya, itu yang berfungsi untuk menghubungkan antara satu router dengan router yang lain, yang antara router dengan modem ASDL untuk akses internet. Dan untuk yang keempat ini untuk LAN ya teman-teman, yang dimana bisa menghubungkan router dengan modem dial up sehingga router bisa diatur atau disetting melalui jaringan internet. Untuk yang lain juga bisa menghubungkan antara komputer dengan router secara langsung dengan menggunakan kabel UTP tipe rollover. Dan di sini ada untuk penghubungnya teman-teman ya, dari jalur listrik ya yang ini. Untuk yang satu yang ini adalah reset untuk reset pada router sendiri ya teman-teman, untuk menghilangkan data yang pernah diinput yang pernah disetting pada router sendiri. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang router, yaitu saya akan membahas yang kedua, yaitu modem. Nah, di sini saya ambil modem, yaitu modemnya IndiHome ya teman-teman ya, GTA. Jadi dari fungsi modem ini sendiri yaitu proses penghubungan sinyal digital ke analog, dan sebaliknya diamankan modulasi dan mendemodulasi jadi untuk bisa tersambung ke internet. Jadi ini yang akan mengakses jaringan ya ke internet menggunakan modem, yaitu, dan modem ini mempunyai tipe dan jenis, yaitu menggunakan modem eksternal ya teman-teman. Untuk modem ini sendiri modem yang letaknya di luar komputer. Untuk dihubungkannya ke komputer digunakan kabel khusus untuk dan kelebihan dalam modem eksternal adalah dapat dipindah-pindahkan atau digunakan dan komputer lain tetapi modem eksternal. Ini ya teman-teman, untuk dari jenisnya dia seperti ini, dia bisa dibawa aja kemana-mana teman-teman, bisa dipindahkan untuk akses internet. Dan untuk bagian-bagiannya di sini yang pertama untuk bagian antena modul ya, modem, itu ada sini teman-teman. Untuk mohon maaf ya dari gambarnya, di sini ada 2 antena ya di sini ya teman-teman ya. Dan antena itu digunakan sebagai antena tambahannya pada modem untuk menstabilitas dan memperkuat penerimaan sinyal AS/DPA, menstabilkan dan memperkuat penerimaan HU AS/UPA, 3G atau MTS, dan EDEG dan GPRS. Untuk antena ini bisa dipakai untuk berbagai merek modem wireless yang memiliki konektor internet eksternal ya teman-teman. Dari untuk bagian yang
Di sini ada terdapat beberapa itu ya lampu ya, yaitu yang pertama ada indikator power ya teman-teman. Ini yang buat satu ini dari dia berfungsi untuk memberikan info tentang adanya aliran listrik untuk masuk ke ONT atau tidak. Dan yang kedua ini ada PON, yaitu indikator PON juga akan berfungsi sebagai jaringan untuk menghubungkan antara ONT dengan server Telkom. Dan yang ini yang ketiga ya ada indikator loss ya teman-teman. Dan indikator loss ini berfungsi untuk menunjukkan bahwa ONT tidak terhubung ke server Telkom. Dan yang keempat ini ada indikator LAN ya, juga berfungsi untuk memberikan akses jaringan lokalnya menggunakan kabel LAN. Jadi yang keenam ini ada indikator WiFi, merupakan sebagai informasi akses jaringan lokal yang menggunakan nirkabel maupun non kabel atau hotspot WiFi. Dan di sini juga teman-teman ya ada LAN, yaitu LAN juga berfungsi untuk memberikan akses jaringan lokal yang menggunakan kabel LAN. Dan ada juga WiFi ya teman-teman ya, yang ini ya, yaitu indikator WiFi merupakan sebagai informasi akses jaringan lokalnya menggunakan nirkabel maupun non kabel atau hotspot WiFi. Dan yang terakhir ada indikator pos atau tel. Lampu ini dapat berfungsi sebagai line telepon untuk menghubungkan atau sama line dengan menggunakan pesawat telepon rumahan. Nah itu mungkin dari saya penjelasan tentang modem. Ya itu teman-teman, sini saya akan lanjut tentang switch ya. Di sini langsung saja kita masuk dengan switch. Ini adalah gambaran tentang switch ya teman-teman. Ya teman-teman ya, di sini yang ketiga nih kita masuk pada switch ya teman-teman. Dan ini untuk gambaran switchnya, dia hanya memiliki port ya teman-teman. Yang sini hampir sama ya, dia seperti hub ya untuk menyambungkan kabel ya. Di sini saya akan menjelaskan dari fungsi utama switch, yaitu switch adalah sebuah perangkat keras yang terdapat pada jaringan komputer yang berfungsi sebagai alat penghubung antar komputer ya teman-teman. Dia sebagai ini ya penghubung ya dari satu komputer agar lebih mudah ya teman-teman melalui kabel. Dan untuk tipenya dia menggunakan tipe ISDN switch ya teman-teman, yaitu yang dikenal sebagai istilah Overmoride switch over ISDN, yang biasanya terdapat pada survey provide bekerja seperti halnya switch, tetapi memiliki perbedaan, yaitu interface yang digunakan berupa ISDN card atau ISDN router ya teman-teman. Dan untuk jenisnya, switch ini memiliki jenis adaptive switching switch, yaitu ini dibuat untuk dioperasikan pada card rider dengan model normal ya teman-teman. Namun jika ditemukan kelemahannya yang dianggap terlalu tinggi, maka switch biasanya akan melakukan konfigurasi kembali secara otomatis untuk komunikasi, kemudian akan menjalankan pada mode start and watch ya teman-teman untuk jenisnya. Dan dia untuk bagian-bagiannya sama berfungsi untuk menyambungkan pada komputer ya. Dia sebagai penghubung juga teman-teman melalui kabel yang dikhususkan, yaitu menggunakan port ya. Dan ini port, dan ini sebagai lampu ya LED yang untuk power dan sebagainya. Yang ini juga teman-teman untuk bagaimana penghubung sebagai lampu yang sudah ada pada ini ya switch sendiri. Jadi itu mungkin saja penjelasan tentang switch ya teman-teman. Sini saya akan menjelaskan tentang hub teman-teman. Nah ini adalah tampilan hub ya teman-teman, hampir sama ya seperti switch.
Dan dari app ini memiliki fungsi yaitu sebuah perangkat jaringan yang bekerja pada osi layar satu physical layer, sehingga hub hanya bekerja sebagai penyambung atau konektor saja ya teman-teman. Pada hanya menguatkan sinyal kabel di kabel Osnibilder with speed up. Untuk tipe jenisnya yaitu dari hub ini menggunakan hub aktif ya teman-teman. Hub aktif yaitu hub yang memiliki kemampuan untuk perkuat sinyal dalam sebuah jaringan atau disebut dengan rapid. Hub aktif sangat berguna untuk menghubungkan dua unit komputer atau lebih dengan jarak yang cukup jauh ya teman-teman. Jadi untuk bagiannya di sini ada bagian-bagian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Memiliki 8 port yaitu untuk penyambungan jaringan ya teman-teman. Dan di sini untuk yang ini menggunakan untuk penyambungan antara hub ke listrik ya teman-teman, agar bisa aktif ya. Mungkin itu penjelasan dari hub. Sekarang kita masuk pada LAN card ya teman. Dan ini adalah tampilan dari LAN card ya. Dan yang di sini LAN card itu berfungsi itu salah satu perangkat keras antarmuka dalam jaringan komputer untuk menghubungkan komputer dengan jaringan internet ya teman-teman, dengan kabel LAN ya teman-teman. Jadi ini port yang digunakan untuk LAN card ini untuk menyambungkan ya teman-teman dari komputer satu ke komputer yang lain juga ya teman-teman melalui kabel LAN. Jadi di sini untuk tipe jenisnya LAN menggunakan LAN card itu yaitu LAN card ESA ya teman-teman. LAN card ESA itu merupakan jenis LAN card yang pertama kali diciptakan oleh perusahaan yang bergerak di bidang jaringan komputer ya teman-teman. LAN card ini mempunyai slot berwarna hitam yang mempunyai 1-3 ciri lain dari ESA adalah konektor output support untuk BCN dan RJ45. Di sini dari tampilan ini untuk port yang ini ya teman-teman, ini adalah kabel untuk LAN ya, dan di dalamnya memiliki slot berwarna hitam dan mempunyai 1-3 yaitu dari di sini ya teman-teman, dan yang ini ya teman-teman ya. Dan untuk bagian-bagiannya di sini tadi sudah dijelaskan, yaitu LAN card itu kan penghubung ya teman-teman, dimana dari komputer satu kan komputer yang lain menggunakan port yang ini ya. Dan di sini untuk yang hitam ini untuk menampung atau memasang agar kabelnya bisa terjepit ya, bisa pas dengan port yang digambar ini teman-teman. Dan di sini dari tampilan ini kan ini sebagai suatu penghubung juga kepada motherboard dari komputer tersebut, dan mereka akan saling terhubung dan saling terkoneksi teman-teman. Untuk yang papan ini ya teman-teman, dari dan yang ini teman-teman, ini memiliki untuk agar melengkapi tampilan ya teman-teman dari komputer itu sendiri atau laptop ya teman-teman. Itu mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang 5 perangkat jaringan. Itu kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.